Selamat siang adik-adik. Tiba saatnya kita akan beribadah. Cici undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Cari Dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau lanjut pujian kita. Kita mau mengatakan Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai
dan perkasa. Mau gak kita mengikuti Yesus? Mau ya? Maka dari itu mari kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Kita ulang sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, adik-adik, kita mau ulang lagi lagu ini, tapi kita mau jalan ke sebelah kiri. Kiri kalian yang mana? Di situ ya, kiri kalian ya. Kalau kanan kalian di sebelah mana? Di sebelah situ. Oke, kalau Cici bilang sebelah kiri, adik-adik jalan ke sebelah kiri. Kalau jalan sebelah kanan, adik-adik jalan ke sebelah kanan. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap sebelah kiri. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke sebelah kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap ke depan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Untuk persembahan boleh ditransfer ke rekening gereja yang tertera di depan, atau boleh juga adik-adik kalau mau isi lewat OVO. Dan adik-adik yang mau memberikan persembahan berupa uang, boleh uangnya ditaruh di dalam amplop. Nanti uangnya itu dibawa ke gereja ketika kita sudah bisa berkumpul bersama-sama. Oke? Kita mau angkat pujian Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Oke, kita mau berdoa sekarang. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Cici mau kasih pengumuman. Jangan lupa setiap hari Kamis kita juga ada ibadah persekutuan anak jam 6 sore ya di channel YouTube-nya Sekolah Minggu GKI Ampera. Nanti Cici Kokonya akan share linknya sebelum jam 6. Nah, lalu yang kedua, untuk adik-adik jangan lupa juga setiap minggu kita tetap terus ada ibadah ya, jam 1 sih yang di channel YouTube-nya Sekolah Minggu GKI Ampera juga. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami yang mendengar. Juga berkati Cici Koko yang mengajar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang semuanya Cici mau ajak berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan masih mengasihi kami. Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum Cici cerita, Cici mau tanya adik-adik dulu. Biasanya itu adik-adik kalau dapat hadiah itu waktu kapan sih? Waktu ulang tahun? Terus waktu apa lagi? Waktu Natal, sama waktu kalau dapat nilai bagus. Oke, biasanya adik-adik kalau dikasih hadiah itu hadiah apa? Oh, ada yang dapat boneka, ada yang dapat robot, ada yang dapat mobil-mobilan, dan lain-lain. Biasanya kalau adik-adik dapat hadiah, misalnya mama papa kalian kasih adik-adik hadiah. Kalau adik-adik dapat hadiah, adik-adik kasih hadiah ke mama papa kalian? Enggak, kan mama papa udah kasih saya. Saya kasih hadiah juga nggak ke mama papa? Enggak, tapi adik-adik pasti bilang terima kasih untuk hadiahnya. Nah, itu juga merupakan rasa ucapan syukur adik-adik atas hadiah yang sudah dikasih. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang ada beberapa orang yang mendapatkan hadiah begitu indah. Jadi orang-orang ini tinggal jauh sekali dari kota Yerusalem. Mereka ini adalah orang-orang yang pintar. Mereka orang-orang yang belajar. Mereka belajar tentang, coba adik-adik lihat di belakang Cici ada apa ini? Ada bintang-bintang. Mereka itu orang-orang pintar yang belajar tentang bintang-bintang. Pada satu kali mereka melihat ada satu bintang yang spesial. Bintangnya tidak seperti bintang yang biasa ini. Ada satu bintang yang berbeda. Bintangnya sangat besar, sangat terang. Mereka belajar. Mereka cari tahu apa sih bintang itu. Ternyata bintang itu menunjukkan lahirnya seorang raja yang besar. Bintang yang berbeda sendiri ini menunjukkan kelahiran seorang raja. Nah, ketika mereka tahu bintang-bintang itu adalah menandakan kelahiran seorang raja, mereka ngapain? Mereka buru-buru pergi. Mereka cari di mana bintang itu berada. Mereka pergi siap-siap. Mereka naik apa nih? Coba adik-adik lihat di sebelah Cici. Mereka pergi naik unta. Nah, waktu mereka mau pergi, mereka bawa satu buah barang-barang. Barang-barang itu untuk hadiah kepada raja yang baru lahir. Nah, karena mereka pergi ikutin bintang yang spesial ini, bisa nggak adik-adik kalau mereka pergi waktu siang? Tidak bisa. Bintang itu adanya waktu kapan? Waktu malam hari. Jadi mereka cuma bisa pergi lihat bintang itu waktu kapan? Waktu malam hari. Wah, waktu malam hari waktunya kita apa ya? Waktunya kita bobo. Tetapi orang-orang pintar ini pergi malam-malam mengikuti bintang itu. Untuk apa? Untuk mencari raja yang baru lahir. Waktu kita semua tidur, orang-orang yang pintar ini pergi mencari seorang raja yang baru lahir. Nah,
Mereka pergi jauh sekali. Hingga satu ketika mereka sampai ke satu istana. Orang-orang pintar ini biasa disebut di dalam Alkitab orang Majus. Nah, ketika orang Majus ini sampai, mereka masuk ke istana. Karena tadi bintang itu tanda apa? Tanda seorang raja yang baru lahir. Jadi mereka datang ke istana mau mencari seorang raja yang besar yang baru lahir. Ketika mereka sampai, mereka datang. Ada satu raja namanya Raja Herodes. Orang-orang Majus ini tanya sama Raja Herodes. Raja Herodes, apakah benar di mana raja yang sudah dilahirkan itu? Ada di mana raja yang baru saja dilahirkan? Karena kami datang mau menyembah raja itu. Herodes kaget. Hah, di mana ada raja? Rajanya kan cuma saya, Herodes. Gak ada raja lain yang baru lahir. Kok mereka cari raja? Herodes marah karena Herodes takut kalau nanti beneran ada raja yang baru lahir itu, maka kerajaan Herodes akan diambil sama raja itu. Maka Herodes marah. Lalu Herodes manggil orang-orang yang belajar tentang kitab suci. Herodes tanya, di mana raja yang besar itu yang akan lahir? Dia akan lahir di mana? Setelah orang-orang yang pintar kitab suci itu ditanya, mereka bilang, seorang raja itu akan lahir di kota Bethlehem. Di mana? Di kota Bethlehem. Orang-orang Majus itu pun akhirnya pergi mencari ke Bethlehem. Padahal harusnya seorang raja lahir di mana? Di istana. Kok tidak ada ya waktu mereka pergi ke istana? Padahal harusnya seorang raja lahir dari mana? Lahir dari raja juga, tapi kok Raja Herodes nggak tahu ya kalau ada seorang raja yang baru lahir. Bahkan ketika Raja Herodes mendengar, Raja Herodes marah. Dan Raja Herodes bilang ke orang Majus, orang-orang Majus, nanti kalau kamu sudah ketemu sama raja itu, kamu balik lagi ke saya. Kamu kasih tahu saya. Nanti saya juga mau datang untuk menyembah raja itu. Padahal dalam hatinya Raja Herodes mau membunuh raja yang baru lahir itu. Akhirnya orang-orang Majus pergi ke Bethlehem. Mereka pergi ke Bethlehem dan sampai di satu rumah. Coba adik-adik lihat tuh. Ada di mana bintang itu? Bintang itu ada di Bethlehem. Dan ketika mereka sampai ke satu rumah, rumahnya kecil. Rumah yang biasa-biasa saja. Rumahnya tidak bagus, bukan rumah orang kaya. Katanya seorang raja yang lahir. Bukannya bintang ini bintang yang spesial. Bukannya bintang ini menandakan seorang raja yang lahir. Kok waktu orang-orang Majus sampai itu, ternyata rumahnya kecil ya? Kok bukan istana ya? Coba adik-adik pikirkan. Kalau adik-adik orang Majus yang mau mencari raja, tetapi ketika sampai di depan rumahnya biasa-biasa saja, bukan rumah orang kaya. Kira-kira itu beneran ada raja gak ya di situ? Benar gak ya ada raja yang baru lahir di situ? Lalu gimana orang Majus? Mereka yakin sekali bahwa bintang yang spesial ini menunjukkan benar-benar seorang raja yang besar lahir. Akhirnya mereka masuk. Tok, tok, tok. Permisi. Kami mau mencari seorang raja yang baru lahir karena kami melihat ada bintang yang menuntun kami, bintang yang membawa kami. Lalu ketika mereka masuk, mereka bertemu dengan siapa di dalam sana? Siapa raja yang besar itu? Mereka bertemu dengan bayi Yesus. Mereka bertemu dengan mama papanya Yesus, Maria dan Yusuf. Ketika mereka sampai,
Yang mereka lihat hanya orang yang biasa-biasa saja, bahkan orang miskin, bukan orang kaya, bukan orang yang tinggal di istana. Tetapi mereka yakin sekali bahwa bayi Yesus itu adalah raja yang sangat besar, raja yang baru lahir ke dalam dunia ini. Maka ketika orang-orang Majus melihat bayi Yesus, mereka langsung ngapain? Alkitab bilang mereka langsung sujud menyembah Yesus. Mereka yakin sekali bahwa dia adalah raja yang besar. Mereka langsung sujud menyembah Yesus. Nah, tidak hanya sujud saja, mereka juga membawakan hadiah kepada Yesus. Kalau adik-adik baca di dalam Alkitab adik-adik, mereka membawakan hadiah emas, kemenyan, dan mur. Apa saja adik-adik? Emas, kemenyan, dan mur. Nah, 3 hadiah ini kenapa orang-orang Majus kasih kepada Yesus? Waktu zaman itu, kalau ada seorang raja yang baru lahir, mereka biasanya kasih 3 hadiah ini, emas, kemenyan, dan mur. Karena tadi bintangnya ini menandakan seorang raja besar yang lahir, maka orang-orang Majus membawakan hadiah emas, kemenyan, dan mur. Selain orang-orang Majus yang sudah susah-susah cari raja itu, selain mereka menyembah, mereka juga membawakan hadiah kepada bayi Yesus. Nah, ketika sudah selesai bertemu, akhirnya orang-orang Majus itu tidur karena waktu itu hari sudah malam. Mereka tidur dan adik-adik ingat tidak tadi Raja Herodes bilang apa? Raja Herodes bilang balik lagi ke Raja Herodes, kasih tahu ada di mana bayi itu. Karena Raja Herodes mau ngapain? Mau membunuh bayi itu. Tetapi waktu orang-orang Majus tidur, Tuhan kasih tahu ke orang-orang Majus lewat mimpinya. Orang-orang Majus, kalian jangan kembali lagi kepada Raja Herodes. Karena Raja Herodes mau membunuh bayi Yesus. Akhirnya orang-orang Majus itu balik lagi, Kak? Tidak. Orang-orang Majus itu akhirnya muter pulangnya. Tidak lewat istana Herodes lagi. Maka Herodes marah. Nah, ketika orang-orang Majus itu melihat suatu bintang yang besar, bintang yang spesial, orang-orang Majus itu pergi mencari. Orang-orang Majus itu membawakan hadiah. Orang-orang Majus itu sujud menyembah kepada raja yang besar. Itu adalah suatu hadiah yang sangat indah untuk orang-orang Majus. Cici yakin sekali waktu mereka pulang di jalan mereka pasti sangat senang karena mereka mendapatkan kesempatan untuk melihat seorang raja yang besar itu, untuk menyembah seorang raja yang besar itu yang baru lahir. Siapa raja yang besar itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai juru selamat kita. Dia adalah seorang raja yang besar. Makanya orang-orang Majus sangat bahagia ketika orang-orang Majus bisa bertemu dengan bayi Yesus. Itu adalah sebuah hadiah yang indah bagi mereka. Tidak hanya bagi orang-orang Majus saja hadiah itu. Hadiah itu juga diberikan kepada kita. Hadiah yang besar itu juga dapat kita terima. Nah, ketika orang-orang Majus menerima hadiah yang begitu indah, mereka dapat bertemu dengan seorang raja yang besar, mereka dapat menyembah seorang juru selamat, mereka juga membawa hadiah sebagai rasa syukur mereka. Tadi mereka membawa apa saja? Emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalau kita juga mendapat hadiah itu. Tapi pernah nggak kita bawa hadiah juga sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan? Pernah nggak kita bawa emas, kemenyan, dan mur seperti orang Majus? Emangnya kita harus kasih hadiah begitu, Ci?
Tentu saja tidak. Adik-adik mungkin tidak bisa kasih emas, kemenyan, dan mur seperti orang Majus. Tetapi adik-adik bisa kasih hati adik-adik kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur adik-adik. Adik-adik bisa dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati adik-adik. Adik-adik juga bisa memberi diri adik-adik kepada Tuhan dengan memakai diri kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja saja. Kan sekarang kita lagi ada di rumah, Ci. Berarti kita tidak bisa melayani Tuhan dong. Tidak, kita dimanapun bisa melayani Tuhan. Di rumah pun kita bisa melayani Tuhan. Contohnya kalau misalnya mama papa kalian suruh kalian beli sesuatu di warung. Nah, kalian bilang, nggak mau ah, aku capek, aku malas. Itu melayani Tuhan tidak? Tidak. Tapi kalau adik-adik, oke, aku lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan telah mengasihi saya. Maka itu juga termasuk ke dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, selain itu adik-adik juga ketika dimanapun adik-adik berada, adik-adik juga dapat beribadah dengan sungguh itu juga merupakan sebagai rasa ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan atas hadiah yang begitu indah ini. Walaupun adik-adik di rumah, Cici Koko tidak bisa melihat bagaimana adik-adik ibadahnya sungguh-sungguh atau tidak, tetapi Tuhan melihat kalau adik-adik dengan sungguh-sungguh dimanapun beribadah, itu juga merupakan rasa syukur atas hadiah yang Tuhan berikan. Nah, ketika orang-orang Majus menerima hadiah itu dengan sukacita, ketika orang-orang Majus menerima hadiah itu dengan buru-buru pergi mencari di mana raja itu, ada orang-orang juga yang tidak menerima hadiah itu. Mereka bahkan tidak mau menganggap hal itu adalah hadiah. Seperti Raja Herodes. Ketika Raja Herodes tahu seorang raja yang agung, raja yang besar lahir, Herodes malah marah. Herodes malah takut kekuasaannya. Herodes malah takut istananya, kerajaannya akan diambil oleh raja baru itu. Herodes bahkan sampai membunuh anak-anak di bawah 2 tahun waktu itu. Herodes tidak menganggap kelahiran Yesus adalah hadiah. Kemudian, orang-orang yang belajar tentang kitab suci waktu itu, mereka tahu di mana raja yang agung itu, juru selamat itu akan lahir. Mereka tahu bahwa orang-orang Majus telah melihat bintang yang menandakan seorang raja yang besar sudah lahir. Tetapi mereka, ya sudah, itu urusan orang-orang Majus. Saya mah nggak perlu ikutan. Mereka tidak mau mencari raja yang baru lahir itu. Mereka tidak menganggap hal itu penting. Mereka tidak mau menerima hadiah yang indah itu. Kemudian, orang-orang yang mendapatkan kabar bahwa seorang raja telah lahir. Ketika mereka dengar, mereka kaget. Wah, di mana ada raja yang lahir itu? Dan ketika mereka dengar bahwa di Bethlehem, mereka tidak mencari. Mereka tidak mau datang. Mereka hanya, oh ya sudah. Mereka tidak menganggap hal itu adalah hadiah bagi mereka. Apakah adik-adik sudah menganggap bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah hadiah bagi adik-adik? Apakah adik-adik sudah juga mengucap syukur atas hadiah yang begitu indah ini untuk hidup adik-adik? Cici mau bacakan satu ayat, adik-adik dengar. Nanti ayat itu akan dipakai untuk ayat hafalan adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ini akan menjadi ayat hafalan adik-adik. Karena Allah mengasihi kita, Allah mengasihi dunia ini,
sehingga seorang raja yang agung turun ke dalam dunia. Sehingga seorang Allah mau datang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita, menyelamatkan Cici, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepada Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami yang agung, kami sungguh mengucap syukur untuk hadiah yang begitu indah, untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat percaya sepenuh hati kami, supaya kami dapat bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya dimanapun kami berada, kami boleh ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.